Bab 143 saat keenam orang melihat Xiao Chen mendekat. Mereka semua menjadi sangat berhati-hati. Mereka bahkan berhenti bernapas. Itu langsung sangat tenang. Zhang Tu memegang sepotong logam misterius di tangannya. Dia benar-benar berkeringat. Dia tidak bisa tidak memarahi dirinya sendiri dalam hatinya. Hanya seorang guru bela diri tingkat tinggi. Tidak perlu begitu cemas. Dia perlahan memulihkan ketenangannya saat dia melihat Xiao Chen mendekat. Dia tidak bisa membantu tetapi perlahan menghitung mundur di dalam hatinya. 10, 9, 8. Pergi. Ketika dia selesai menghitung mundur, dia segera melemparkan potongan logam di tangannya. Potongan logam segera tumbuh besar, menjadi ukuran gunung kecil secara instan dan jatuh ke arah Xiao Chen. Ada kecelakaan keras saat mendarat. Tanah bergetar, dan beberapa pohon di dekatnya tumbang. Oh, tidak! Seru Zhang Tu. Dalam sekejap sepotong logam meninggalkan tangannya. Ada kilatan petir, dan Xiao Chen tiba-tiba menghilang. Ah, ada tangisan nyaring dan menyedihkan. Mengerikan mendengar di hutan yang sunyi. Tubuh Liu Chen dipotong menjadi dua bagian dan jatuh dari pohon. Xiao Chen berdiri di pohon memperhatikan potongan logam di tanah. Dia merasa heran. Beruntung Xiao Chen mengambil niat mereka untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika dia tertangkap basah, Xiao Chen akan jatuh cinta pada perangkap. Dengan hal sebesar itu menekan mereka, bahkan Saint Martial tidak akan merasa baik. Zhang Tu dengan cepat turun ke tanah dan mengambil potongan logam. Dia ingin membuangnya lagi. Tetapi Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Xiao Chen melompat ke udara dan bergegas dari atas pohon. Dia berubah menjadi Azure Dragon yang melolong. Sinar dingin melintas. Ketika Xiao Chen mendarat sebelum Zhang Tu, dia tidak ragu untuk bergerak cepat, menggunakan Drawing the Sabre. Pedang itu menciptakan hembusan angin. Tetapi pedang itu lebih cepat daripada angin itu sendiri. Mengejutkan Zhang Tu. Dia cepat menyerah melempar potongan logam dan mundur. Ketika Xiao Chen melihatnya mundur, sudut bibirnya melengkung sedikit tersenyum. Ada retakan keras dari belakangnya ketika listrik melonjak melalui tanah dan berjalan melalui kaki Xiao Chen sebelum berkumpul di lunar Shadow Saber. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya ungu. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot untuk melepaskan kekuatan kor iblis di lunar Shadow Saber. Namun, lampu listrik masih sangat mempesona. Dia melangkah maju dengan ganas, dan bilah pedangnya menembakkan sinar ungu panjang. Di lampu sorot ada percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Itu terlihat sangat aneh tetapi indah. Zhang Tu tahu dia tidak akan bisa menghindari lampu sorot ini. Dia menggunakan semua esens di tubuhnya untuk membentuk perisai esens, berharap untuk berbenturan langsung dengannya. Namun, teknik saber guntur rusing yang ditingkatkan oleh Xiao Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Zhang Tu menggunakan semua esens untuk menciptakan perisai, itu tidak cukup. Puci. Perisai esensi di depan Zhang Tu segera diiris. Cahaya ungu memotong pakaiannya dan menciptakan luka panjang di Yellow Great Battle Armor yang dia kenakan. Kemudian, itu meninggalkan luka menganga besar di dadanya, mengakibatkan darah menyembur keluar. Lampu listrik yang mengerikan menembus tubuhnya dengan cepat, menghancurkan meridian di tubuhnya. Segera, semua esens di tubuh Zhang Tu menjadi kacau. Dia sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. Rusing Heaven Chop. Teriak Xiao Chen saat tubuhnya melonjak. Pedang itu menusuk ke arah dada Zhang Tu dengan cara yang tidak ada rasa mencolok. Tidak, mata Zhang Tu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan yang ekstrim. Pada saat itu, hidupnya mulai menyala di depannya. Dia memikirkan semangat dan kegembiraan yang pernah dia miliki ketika dia pertama kali datang ke kota Sabre. Dia memikirkan sumpah yang dia bersumpah ketika dia memasuki sekte luar Heavenly Sabre Pavilion. Dia akan menjadi pengguna pedang terkuat suatu hari. Namun, semua idenya hancur di hadapan kenyataan yang kejam. Ada banyak yang memiliki bakat yang sama seperti dia, berkultivasi ke tingkat di depannya dengan mengandalkan sumber daya klan mereka. Setelah 1 atau 2 tahun, harapannya untuk memasuki sekte dalam menjadi jauh dan tidak jelas. Itu tidak diketahui sejak kapan. Tetapi dia telah melupakan sumpahnya dan jatuh ke kondisinya saat ini bejat. Tiba-tiba,
Dia menyadari, dengan perasaan putus asa, dia akan segera mati. Ini adalah pertempuran terakhirnya. Dan dia sebenarnya bahkan tidak berhasil menggambar pedangnya. Dia hanya berpikir untuk menggunakan cara tercela untuk berurusan dengan murid bela diri kelas tinggi. Dia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tangan kanannya. Ingin mengeluarkan pedang di pinggangnya. Namun, saat dia menyentuh pegangannya, Lunar Shadow Saber menembus tubuhnya. Bersama dengan Xiao Chen, terdengar ledakan keras, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Pedang Zhang Tu jatuh ke tanah. Dia tidak berhasil menggambarnya sebelum mati. Xiao Chen berbalik dan dengan cepat menangkap potongan logam yang jatuh dengan tangannya. 4 orang yang tersisa di belakangnya menjadi pucat ketika mereka melihat Xiao Chen berurusan dengan yang terkuat di antara mereka, Zhang Tu. Dalam sekejap, mereka segera melarikan diri. Tangan perebutan naga. Xiao Chen berteriak, dan sebuah telapak tangan hitam besar turun dari langit. Itu menghancurkan 4 orang ke tanah dengan suara keras. Xiao Chen menggunakan Dragon Seizing Hand lagi tanpa bergerak dari tempat aslinya. Kali ini, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengendalikan telapak tangan hitam besar itu, membentuk kepalaan tangan. Ledakan. Seorang kultivator yang berjuang untuk berdiri segera dipukul dengan keras oleh tangan hitam. Dia menangis dengan sedih sebelum dia dihancurkan menjadi bubur. Ledakan, ledakan, ada 3 suara ledakan lagi. Tinju hitam terus-menerus menghancurkan dengan kekuatan bergelombang dan kekuatan besar. Tanah bergetar terus-menerus. Pohon-pohon di samping menjadi miring. Setelah waktu yang lama, gemetaran itu berhenti. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang. Dia memandangi 5 mayat dengan dingin sebelum mencari-cari di antara mereka dan dengan cepat meninggalkan daerah itu. Terlalu banyak perhatian yang ditarik saat ini. Ada banyak pembudidaya tertarik dengan itu. Dan mereka sudah mulai membuat jalan mereka di sana. Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, murid luar Heavenly Sabre Pavilion tiba. Dia membawa pedang tebal, dan ada bekas luka horizontal yang panjang di wajahnya. Bekas luka itu membuat wajah yang awalnya muda dan lembut terlihat sangat jahat. Ketika dia melihat mayat-mayat di tanah, dia tidak terlalu terkejut. Tubuh Zhang Hu telah meledak berkeping-keping. Itu terlihat sangat menjijikkan. Darah mewarnai tanah merah. Mustahil untuk mengetahui identitas mayat itu. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan token logam hitam. Di bagian depan token adalah nama Zhang Tu. Di belakang, kata-kata, Sekte Luar Heavenly Sabre Pavilion. Diukir. Zhang Tu dibunuh oleh seseorang di Evil Wind Valley. Matanya menunjukkan keterkejutan. Di kedalaman matanya, ada kesedihan yang sulit dilacak. Pu. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Banyak murid luar Heavenly Sabre Pavilion telah mendengar keributan dan bergegas. Ketika mereka melihat cara menyedihkan di mana mayat-mayat di tanah terbunuh, mereka semua terkejut. Ini Liu Chen dan kelompoknya. Ini token logam mereka. Segera, mereka menemukan token identitas mereka. Karena mereka semua adalah murid sekte luar, semua orang secara alami mengenali kelompok Liu Chen. Mereka semua merasa takut melihat bagaimana kelompok itu mati dengan menyedihkan. Salah satu murid luar yang mengenakan jubah bersulam menghampiri lelaki yang terluka itu dan melihat tanda logam di tangannya. Dia tertegun. Setelah itu, dia tersenyum. Aku tidak pernah berharap Zhang Tu mati juga. Aku pikir dia berhasil melarikan diri. Lu Mingfei, apakah kamu yang membunuh mereka? Zhang Tu adalah pesaing terbesar kamu untuk memasuki sekte dalam. Dia menatap pria yang terluka itu dan bertanya dengan mengejek, seolah dia benar-benar memandang rendah dirinya. Zhang Tu benar-benar mati. Dia adalah salah satu dari 10 pesaing teratas untuk tempat sekte dalam. Kematiannya sangat disayangkan. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Untuk benar-benar membunuh 6 murid luar Pavilion Sabat Surgawi di bawah hidung Pavilion Sabun Surgawi. Berani sekali. Dia jelas melihat ke bawah ke Heavenly Sabre Pavilion. Jelas orang ini memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Zhang Tu. Orang ini pasti mencoba menendang batu. Setelah menindas begitu banyak orang, dia akhirnya diganggu kembali.
Ketika sekelompok murid yang bergegas mendengar nama Zhang Tu, mereka semua berdiskusi. Beberapa menggelengkan kepala dan mendesah, dan beberapa diam-diam bahagia. Dengan cara ini, akan ada satu pesaing yang kurang untuk ujian akhir tahun. Perlakuan murid batin Heavenly Sabre Pavilion jauh lebih baik daripada murid luar. Hanya dengan mempertimbangkan batu roh saja, mereka menerima 10 kali jumlah murid luar. Selanjutnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk diajar oleh Raja Bela Diri. Mereka juga akan memiliki segala macam teknik bela diri dan pil obat yang dapat dipilih. Pegunungan dipenuhi dengan energi spiritual. Jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan Sabre City. Namun, hanya ada 10 tempat bagi murid luar untuk memasuki sekte dalam setiap tahun. Hal ini mengakibatkan persaingan di antara sekte luar menjadi sangat kuat. Adapun sebagian besar pembudidaya di sini, mereka senang ketika mereka mendengar berita tentang Zhang Tu sekarat. Lu Mingfei berdiri dan menggenggam token logam itu dengan erat. Dia menghadapi pemuda dengan jubah bersulam dan berkata dengan dingin, "Yan Tianzeng, semoga kamu tidak dicocokkan denganku dalam kompetisi di akhir tahun. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Setelah dia berbicara, dia segera pergi, mengambil langkah besar. Yan Tianzeng tertawa mengejek ketika dia menyaksikan dia pergi. Dia hanya orang biasa. Untuk berpikir dia ingin bersaing dengan aku untuk tempat sekte dalam kesempatan besar. Di bagian lain hutan, Xiao Chen dengan santai meletakkan formasi ilusi kecil. Kemudian dia dengan hati-hati memeriksa potongan logam di tangannya. Potongan logam ini sebenarnya bisa tumbuh sesuai perintah, menjadi ukuran gunung kecil secara instan. Itu sangat mirip dengan legenda di kehidupan sebelumnya di mana Yu Yang Agung membuang segenggam lumpur. Itu langsung tumbuh besar dan menghentikan banjir. Apakah ini semacam harta karun rahasia? Tanya Xiao Chen sambil melihat potongan logam dengan ragu. Namun, ketika dia memeriksanya dengan sense spiritualnya, Xiao Chen tidak dapat menemukan Tao atau formasi di dalamnya. Tidak ada bukti bahwa itu adalah senjata rahasia. Sama seperti Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia tiba-tiba teringat materi yang sangat berharga yang tercantum dalam kompendium kultivasi. Besi astral ini adalah harta yang terbentuk secara alami. Menurut legenda, itu berasal dari sepotong meteorit. Setelah dipalsukan, itu akan memiliki segala macam efek ajaib. Beberapa akan dapat memanggil api yang tak berujung, es dingin, angin keras. Beberapa dapat menciptakan dunia kecil, dan beberapa bahkan bisa memanggil makhluk, bukan dari dunia ini. Sangat aneh. Besi astral telah ada di alam semesta selama ratusan ribu tahun. Selama rentang waktu yang lama, mereka menyerap semua energi spiritual alam semesta yang kacau dan segala macam radiasi aneh. Itu tidak mengherankan itu bisa memiliki efek aneh seperti itu. Ini pasti sepotong astral iron, kata Xiao Chen riang. Dia yakin karena itu tercantum dalam kompendium kultivasi. Meskipun hanya memberikan pengantar singkat, itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Meskipun efek dari kompendium kultivasi tidak semuanya sama, mereka memiliki satu kegunaan umum, untuk memperbaiki semua jenis Divine Weapons dan Secret Treasure. Itu bahkan bisa sepenuhnya memperbaiki senjata ilahi terkuat atau harta karun rahasia tingkat kaisar. Bab 144 Xiao Chen mengeluarkan bel tembaga kecil yang indah dan melihat ukiran yang rusak di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Dengan ini, itu seharusnya bisa pulih. Adapun tanda-tanda formasi kacau, aku bisa mengatasinya perlahan di masa depan." Dia menempatkan bel tembaga di telapak tangannya dan melilitkan sense spiritualnya di sekitar astral iron. Besi astral perlahan melayang, dan nyala ungu tak terbatas di mata kanannya mulai berputar dengan cepat. Sol. Api ungu melompat keluar dari mata kanannya dan mulai membakar astral iron. Besi astral sangat tahan terhadap panas. Nyala api biasa tidak akan bisa melelehkannya. Saat ini, Xiao Chen membentuk Purple Thunder True Fire Origin. Dia perlu menaikkan suhu ke ekstrim sebelum dia bahkan nyaris tidak bisa melelehkannya. Waktu perlahan berlalu. 4 jam berlalu tanpa Xiao Chen menyadarinya. Besi astral dalam api ungu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Keringat mengisi dahi Xiao Chen. Itu menetes ke wajahnya tanpa henti.
Nyala api yang mengerikan membuat wajahnya merah. Bang! Xiao Chen membuang batu roh lain yang kehilangan sinarnya. Ini sudah menjadi batu roh ketiga yang dia buang. Dengan menggunakan Purple Thunder True Fire untuk waktu yang lama, dia kehabisan esens dalam jumlah yang ekstrim. Sebenarnya, dengan ranah kultivasi Xiao Chen saat ini, dia terlalu tergesa-gesa untuk mencoba melebur Astral Iron. Bahkan para penggarap kuno di bumi hanya mampu melebur besi astral setelah mereka berkultivasi ke panggung Yuanying. Lagi pula, itu adalah objek luar angkasa. Bukan harta alam biasa, tidak mudah mencair. Xiao Chen dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia melihat dengan tegas pada Astral Iron yang dipanaskan tanpa henti oleh api ungu. Setelah Xiao Chen membuang Spirit Stone ke-10-nya. Akhirnya ada beberapa perubahan pada Astral Iron. Cairan kirmizi perlahan menetes ke bawah dan jatuh ke botol giok yang telah disiapkan Xiao Chen sebelumnya. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Roh Vicious yang samar-samar terlihat keluar dari Astral Iron di Xiao Chen dan mengeluarkan ratapan sedih yang mengerikan. Ini adalah roh Vicious misterius dari alam semesta. Hampir setiap bagian Astral Iron akan memilikinya. Roh Vicious tidak memiliki bentuk fisik. Hanya roh yang memakan jiwa manusia. Teknik bela diri tidak mempengaruhinya. Tidak ada yang tahu bagaimana Vicious Spirit terbentuk. Sama seperti efek aneh dari Astral Iron. Tidak mungkin untuk menggunakan logika umum untuk memahaminya. Xiao Chen kaget tapi tidak panik. Dia mengharapkan munculnya roh Vicious. Ketika Vicious Spirit membuka rahangnya dan menuju ke kepala Xiao Chen, dua sinar cahaya ungu tiba-tiba keluar dari mata Xiao Chen. Cahaya ungu menembus Vicious Spirit. Begitu menembus, itu mengeluarkan asap hitam. Vicious Spirit menjerit tanpa henti sebelum akhirnya menghilang. Ini adalah balok ungu yang akan dinyalakan Xiao Chen setiap kali ia maju di bidang kultivasi. Xiao Chen tidak pernah tahu apa gunanya itu. Namun, intuisi Xiao Chen memberitahunya bahwa ia akan dapat menghancurkan roh penghisap jiwa. Sepertinya dia pernah melihat hal serupa terjadi sebelumnya. Sementara dia berencana untuk mencairkan Astral Iron, Xiao Chen memutuskan untuk mengambil keuntungan dari perubahan ini untuk membuat terobosan dan melangkah ke ranah Master Bela Diri sambil mengandalkan cahaya ungu untuk membunuh Vicious Spirit. Meskipun sekarang bukan waktu terbaik untuk maju di bidang kultivasi, demi menaklukkan Vicious Spirit ekstraterestrial, ia tidak punya banyak pilihan. Begitu roh Vicious dikalahkan, besi astral juga benar-benar meleleh. Xiao Chen bangkit dan meregangkan tubuhnya. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa kultivasinya setelah maju di ranah. Dia segera mengambil botol dan melihatnya. Besi astral yang mampu memperbesar keukuran gunung kecil sebenarnya hanya tersisa dengan 10 tetes cairan merah setelah meleleh. Menitik. Xiao Chen perlahan menuangkan cairan ke bel tembaga. Begitu cairan merah menetes ke bel tembaga, meresapinya, rasanya sangat aneh. Setelah semua cairan kirmizi diresapi, lonceng tembaga kuno mengeluarkan cahaya merah. Dengan suara, "Sua," segera terbang ke udara. Tanda-tanda muncul di permukaan lonceng tembaga. Seolah-olah tangan yang tak terlihat sedang mengukirnya. Lubang-lubang dan pecahan bel tembaga perlahan-lahan memperbaiki diri. Lonceng tembaga memancarkan ki lurus yang samar. Ketika berdiri di sampingnya, seseorang akan merasakan kedamaian. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi sukacita saat dia menatap lonceng tembaga di udara. Dia berkata, "Itu benar-benar harta karun rahasia yang digunakan oleh orang bijak kuno. Layak aku menyia-nyiakan 10 batu roh untuk ini." Sial. Ketika tanda formasi terakhir pada bel tembaga selesai, bel kuno lengkap muncul di depan mata Xiao Chen. Dengan suara, "Sua," bel diperbesar hingga seukuran manusia dan dering keluar terdengar. Suara ini sangat damai. Xiao Chen berdiri tepat di bawah bel. Dia merasakan kultivasinya yang baru diperoleh sebagai Grandmaster bela diri kelas rendah stabil secara signifikan sebagai hasil dari dering merdu. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihatnya. Bagian dalam bel tembaga berwarna hitam pekat. Itu dalam tanpa batas. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir. Sepertinya ada dunia kecil di sana.
Harta karun rahasia yang bisa menciptakan ranah kecil. Mungkinkah harta karun rahasia tingkat raja yang rusak? Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia melihat ruang yang dalam dan ragu mengisi kepalanya. Sebuah spanduk hitam terbang keluar dari mata Xiao Chen. Spanduk membawa sens spiritual Xiao Chen dan masuk ke ruang hitam. Ledakan. Dunia yang dilihat Xiao Chen tiba-tiba berubah. Sebuah ruang kosong muncul dari matanya. Bendera hitam di bawah kakinya mengarah ke bawah terus-menerus. Bang! Setelah turun untuk periode yang tidak diketahui, spanduk hitam terjebak di sebidang tanah yang muncul di ruang kosong. Sebuah dunia kecil mulai berkembang keluar, mulai dari tempat spanduk itu berada. Angin bertiup kencang, dan debu memenuhi udara. Terdengar gemuruh menggelegar. Adegan yang diciptakan oleh dunia kecil adalah salah satu medan perang kuno. Di atas ruang kosong, makhluk humanoid yang tak terhitung jumlahnya berdiri diam dengan cara yang penuh sesak. Makhluk-makhluk ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Mereka memegang segala macam senjata di lengan mereka, dan ki hitam menutupi tubuh mereka. Ada beberapa yang memiliki sayap seperti burung. Mereka mengambang di langit, terus-menerus membuat segel tangan. Aliran energi apokaliptik turun dari langit. Di tempat yang bahkan lebih jauh, ada 7 angka lebih dari 300 meter. Tampaknya kepala mereka mencapai puncak langit, awan hitam tanpa batas berkumpul di sekitar kepala mereka. Membentang puluhan ribu kilometer. Ruang mencapai sejauh mata bisa melihat. Ada lapisan demi lapisan. Tampak luas dan perkasa. Di antara semua ini, seorang manusia tertawa keras. Tawanya mengandung semangat kepahlawanan. Itu menyebabkan darah seseorang mendidih. Sebuah bel tembaga besar melayang di atas kepalanya. Suara bel terdengar ilahi, menyebarkan segalanya. Riak-riak yang terlihat muncul di udara, membersihkan sepetak langit. Itu seperti mematahkan ranting-ranting mati dari pohon. Humanoids yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung berubah menjadi abu. Dia mendorong tanah dengan kakinya. Dan tanah bergetar. Dan langit bergetar. Gunung pecah. Dan sungai melonjak. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih. Jari-jarinya menjadi sangat besar. Dia dengan mudah menghancurkan semua humanoid hingga mati seperti semut. Xiao Chen berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berpikir sangat keras sambil berkata dengan terkejut. Ini tangan perebutan naga. Apakah orang ini leluhur dari klan Yan? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia berhasil memecah hukum ruang ini hanya dengan telapak tangan. Xiao Chen seperti penonton yang berdiri di tengah-tengah medan perang ini. Ketika pasukan iblis yang dikelilingi oleh ki hitam berjalan melewatinya, sepertinya mereka memperhatikan Xiao Chen. Mereka hanya menuju langsung ke leluhur klan Yan. Namun, leluhur klan Yan adalah eksistensi yang tak tertandingi. Lonceng tembaga di atas kepalanya melepaskan aliran ki kuning gelap dan memblokir semua serangan yang masuk. Tidak ada yang bisa mendekat. Akhirnya, jauh di kejauhan, sebuah suara dingin datang dari antara 7 tokoh besar. Harta karun rahasia pertahanan terkuat umat manusia, Eastern Emperor Bell. Saat suara itu terdengar, 7 sosok besar bergegas keluar. Mereka mengambil langkah besar dan tiba di leluhur klan Yan dalam waktu singkat. Orang-orang di sekitarnya segera mundur. Ada suara keras, dan lubang besar muncul di ruang. Eastern Emperor Bell berdering tanpa henti. Leluhur klan Yan bertarung 1 lawan 7. Tapi dia tidak dirugikan sama sekali. Namun, saat pertarungan berlangsung, retakan mulai muncul di Bel Kaisar Timur. Pada saat-saat terakhir, ia tidak bisa lagi bertahan, dan tanda-tanda pembentukannya hancur total. Dengan ledakan keras, itu berubah menjadi lonceng kecil yang indah dan jatuh ke tanah. Mendarat di dekat kaki Xiao Chen. Leluhur klan Yan memuntahkan darah saat dia tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia telah meledakkan dirinya sendiri. Dalam sekejap ledakannya, medan perang kuno menghilang tanpa jejak. Tanah yang tak terbatas hanya tersisa dengan bel tembaga kecil yang indah. Membuktikan bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Xiao Chen mengambil bel tembaga dan menghapus debu dari bel itu. Dia mengirim untaian sens spiritual ke dalamnya dan menemukan tidak ada jejak tanda yang ditinggalkan oleh leluhur klan Yan. Ini jauh lebih mudah untuk dihadapi. Xiao Chen meninggalkan sens spiritualnya di dalamnya.
mengubahnya menjadi tanda saat perlahan bergabung dengan bel Kaisar Timur. Kemudian, dia mengendalikan spanduk hitam untuk memecah ruang dan pergi. Ketika spanduk hitam memasuki mata Xiao Chen, sen spiritual Xiao Chen kembali ke tubuhnya. Ketika dia melihat bel Kaisar Timur di langit lagi, Xiao Chen memiliki koneksi misterius dengannya. Melambaikan tangannya, bel tembaga besar menyusut seukuran jari dan mendarat di telapak tangan Xiao Chen. Dia bergumam, Eastern Emperor Bell. Senjata rahasia pertahanan terkuat umat manusia. Aku bertanya-tanya berapa persen dari kekuatannya yang bisa dipegang sekarang? Xiao Chen meletakkan bel tembaga itu ke dalam cincin semesta dan meninggalkan formasi ilusi. Jika ada seseorang di sekitar, mereka akan menemukan. Yang mengejutkan mereka, tubuh Xiao Chen muncul dari udara. Hah! Ada desahan tidak jelas yang mencapai telinga Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Dan dia memperluas sense spiritualnya. Sejak dia meninggalkan City Lord Residence, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya. Namun, itu hanya perasaan yang sangat samar. Sekarang dia adalah Martial Grandmaster. Persepsinya telah meningkat secara signifikan. Perasaan ini sekarang semakin diintensifkan. Dia dengan hati-hati memindai area dengan sense spiritualnya beberapa kali. Tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Xiao Chen berkata dengan ragu. Mungkinkah aku terlalu bereaksi? Jika memang ada seseorang, dia pasti sudah ditemukan oleh sense spiritualku sejak lama. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen berhenti memikirkannya. Dia hanya mengawasi dan terus melangkah maju. Tepat pada saat ini, Xiao Bai berlari dari tempat yang jauh. Ada beberapa batang herbal di mulutnya. Itu melompat di depan Xiao Chen, memamerkan harta karun yang ditemukannya. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Mereka peringkat 5 Luminous Grace. Awalnya Xiao Chen tidak punya niat untuk memilih mereka. Siapa yang tahu Xiao Bai benar-benar akan pergi dan mendapatkannya untuknya?